Yo, kali ini kita mau bertualang ke Dieng guys. Jalan-jalan aja. Ini kita lagi di pom bensin BP. Kita mau ngisi Ultimate Diesel untuk si tank 300. Ngisi sekitar 27,3 liter seharga 400 ribuan lah. Nah, target pertama kita adalah sampai di rest area kilometer 379A Tol Trans Jawa. Dari situ nanti kita baru turun ke arah Batang menuju puncak Tol Kayangan Dieng via tanjakan Kerakalan yang terkenal itu. Saat ini kita di pintu tol Parigi Bintaro, Tangerang Selatan. Jarak ke rest area KM 379A sekitar 415 km dengan durasi nyetir sekitar 5 jam 54 menit. Jauh juga ya. Itu tadi kita mulai jalan dari pom bensin jam 9:05. Berarti sampai di sana kurang lebih jam 3 sorean. Waduh, rada telat sih ini jalannya sebenarnya nih. Tapi ya adalah, udah terlanjur. Lanjut aja. Oke, kita percepat aja videonya ya guys supaya tidak membosankan. Kita sampai di gerbang tol Limo Utama. Kalau di tol seputaran kota ini kecepatan rata-rata kurang lebih di 70-90 km per jam saja. Tapi kalau tol luar kota menyesuaikan lah. Nah, sampai di gerbang tol Jatikarya Utama. Lanjut terus, gas. Rencana awal sebenarnya jalan malam dan nginep dekat kilometer 379 atau keluar tol. Terus mulai jalan lagi paginya lanjut ke Dieng. Tapi ternyata ada halangan. Jadilah baru paginya jalan. Sejauh ini kondisi mobil masih standar guys. Hanya aksesoris talang air dan semacamnya aja yang ditambahin. Sejak nyasar di jalan rusak Hambalang, rencananya ban mau diganti ke tipe AT. Ya, tapi belum jadi juga. Nanti aja lah. Ini kurang lebih hampir 1 jam nyetir, kita udah arah tol Cikampek nih. Nih, gerbang tol Cibitung. Sekarang kan lagi musim hujan ya, jadi agak was-was juga sampai sana. Nggak dapet pemandangan yang bagus. Tapi ya mudah-mudahan lah. Plus minus sih sebenarnya. Kalau musim panas takutnya malah rame banget, crowded, nggak nyaman nyampe sono. Jadi ya nikmati aja lah sedapetnya. By the way, nyetir di jalan tol lurus gini kadang bikin cepet ngantuk. Dan gua batasin 2 kali rest area itu harus berhenti dulu. Istirahatin mata paling nggak 10-15 menit. Ya tidur sejenak cukup banget buat bikin mata seger lagi. Jarak antar rest area di tol trans gini biasanya sekitar 25-30 km. Jadi pas untuk berhenti tiap 50-60 km. Nah sekarang kita mampir dulu di rest area. Ngaso bentar sekalian ke toilet. Ini rest area kilometer 57, selalu penuh parkirannya. Oke, setelah 20 menitan kita jalan lagi guys. Balik lagi soal ngantuk saat lagi nyetir di tol. Menurut gua, fitur ADAS pada mobil zaman sekarang itu keharusan. Udah sering kita dengar kecelakaan di tol, nabrak pantat truk, dan nyenggol kendaraan di samping saat pindah jalur. Nah, si tank 300 diesel ini punya fitur ADAS level 2. Beberapa fiturnya yang penting adalah lane keeping assist buat menjaga mobil tetap di jalurnya. Jadi kalau mau pindah jalur tanpa ngasih sen, dia akan ngasih warning. Bentar, kita nyampe di gerbang tol Cikampek Utama nih guys. Lanjutan yang tadi, yang kedua adalah emergency braking. Jadi mobil akan ngerem otomatis jika di depan jarak dekat ada halangan, baik itu mobil, orang ataupun benda. Tapi banyak yang nggak suka fitur ini karena sering rem mendadak dan jadinya malah ditabrak belakang. Di tank 300 ini bisa diatur sensornya supaya nggak terlalu sensitif dan kasih warning dulu. Jadi kita masih bisa rem manual duluan. Nah, fitur yang kasih warning duluan tadi disebut front collision warning untuk kasih peringatan tabrak depan. Jadinya makin aman kan? Yang keempat, blind spot monitoring untuk ngasih tahu kalau ada kendaraan di area blind spot. Fitur ini kelihatan di spion kiri kanan, semacam logo lampu nyala di kaca spion. Yang kelima adalah rear cross traffic alert.
yaitu peringatan saat ada kendaraan lewat saat kita lagi mundur. Misal saat kita lagi keluar garasi atau parkiran atau lagi putar balik. Saat itu banyak area blind spot yang kita tidak bisa lihat. Nah, warning ini berguna banget. Itu guys, beberapa fitur penting yang gua ingat ada di mobil tank 300 diesel ini. Nah, ini lagi perbaikan jalan, jadi cuma satu jalur doang. Bagus sih, cepet tanggap. Karena ini udah mau libur sekolah dan gak lama lagi juga lebaran kan. Ngomong-ngomong, ini udah kilometer berapa ya? Bentar. Hop, ketangkep. Tuh, kilometer 151 guys. Udah lama juga nih nyetirnya, udah 3 jaman. Oke, kita cepetin aja rekamannya. Kurang lebih ya begitu aja sih di tol. Kita sempat berhenti juga di beberapa rest area hanya buat sekedar ngaso. Contohnya ini, rest area kilometer 275A. Nyender, istirahat bentar, stretching, terus lanjut lagi. Gak lama kita masuk lagi rest area kilometer 338A. Udah jam 2 lewat dan perut lapar. Kita mau makan siang dulu guys. Kurang lebih 45 menit makan, sholat, istirahat, kita jalan lagi guys. Ini sekarang jam 3 lewat 5 menit. Kita mesti agak ngejar waktu nih, takut kemalaman di hutan guys. Gak lama, kurang lebih setengah jam kita sampai di rest area kilometer 379A. Rest area tujuan terakhir kita sebelum keluar ke arah jalan provinsi. Sekalian mau isi BBM full tank lagi. Karena kalau di Dieng sejauh yang gua tahu nggak ada BBM Dex. Apalagi BP or Shell, jangan harap. Paling-paling adanya Dex Lite, BBM solar kualitas 2 lah. Itu pun mungkin hanya satu SPBU saja dan belum tentu ada stok. Jadi lebih baik cari aman. Full. Oke, kita udah isi full nih. Kurang lebih nambah 35,2 liter seharga Rp528.000. Dari data dashboard, jarak tempuh sekitar 409,1 km selama 5 jam 44 menit dengan konsumsi rata-rata 7,6 liter per 100 km. Artinya kurang lebih 1 liter per 13,15 km. Sedangkan dengan metode isi full to full dengan jarak 409,1 km, BBM yang kita isi ulang alias terpakai selama perjalanan sama dengan 35,2 liter. Berarti 409,1 dibagi 35,2 sama dengan 11,6 alias 1 liter untuk 11,6 km. Oh iya, kita keluar tol dulu di exit Batang guys. Jadi kita keluar ke Jalan Pantura, terus nanti belok ke arah bawah ke Kabupaten Batang. Terus arah ke Dieng, finish di puncak tol Kayangan. Oke, sebelum masuk ke jalan provinsi, kita balik sebentar ke lanjutan konsumsi BBM tadi. Dari hasil full to full 1 liter per 11,6 km. Analisa gua, pertama, agak sedikit boros sih memang karena cara berkendaranya bukan metode ekonomis yang mana kecepatan harus konstan di bawah 80 km per jam. Itu barusan kita sering lari di atas 80 sampai 100-an km per jam karena ngejar waktu. Terus sering juga akselerasi mendadak pindah jalur menyalip truk karena jalur tol setelah Cikampek itu rata-rata hanya 2 jalur. Jadi akan sering salip kiri kanan. Kedua, ada deviasi di hitungan komputer mobil dan metode full to full. Asumsi gua karena isinya nggak sampai full sampai tutup tangki. Jadi gua isi hanya sampai sensor full di nozzle bilang penuh. Berangkat isi pakai BP, kemudian isi lagi pakai Pertamina. Mungkin ada beda di sensor stopnya. Idealnya harusnya compare BBM yang sama sih. Ketiga, kalau mau mencapai target seirit mungkin, metodenya harus seperti ini guys. Pertama, kecepatan ideal adalah konstan di 60-80 km per jam. Kedua, hindari kecepatan tinggi. Kecepatan di atas 100 km per jam. Justru lebih boros 15% karena hambatan angin dan kerja mesin lebih berat. Gitu guys. Nah, di depan ini kita belok kiri masuk ke jalan provinsi. Dari sini aspal mulai agak kurang rata, tapi masih aman lah. Sekarang jam menunjukkan pukul 4 lewat 12 guys. Agak was-was juga nih, mudah-mudahan gak kemalaman. Ini kita masuk area perkebunan warga, kampung ataupun desa.
Sebenarnya kalau mau ke Dieng tanpa lewat tanjakan Kerakalan, bisa juga via Purwokerto, Banjarnegara, dan Wonosobo. Tapi jadi lebih jauh jaraknya karena keluar tol lebih awal di exit Pejagan. Beberapa orang menghindari tanjakan Kerakalan karena tanjakannya cukup curam. Cukup banyak kendaraan gak kuat menanjak di sana. Tapi gue justru pengen nyobain. Sejauh informasi yang gue cek di YouTube, ada pos sebelum tanjakan terakhir yang parah itu. Di pos itu pun banyak mobil yang gak kuat karena tanjakannya sudah mulai jauh dari bawah. Jadi mobil udah mulai kerja berat jauh sebelumnya. Nah pas di dekat pos atau sesudahnya itu banyak yang kehilangan daya dorong. Bisa karena beban penuh, mobil depan berhenti dadakan, ataupun skill driver yang kurang. Dari sekarang aja udah kelihatan kan nanjak terus. Jadi mesin udah gak santai sebenarnya. Tuh, nanjak lagi. Barusan di sebelah kiri ada tulisan SD Getas 01. Berarti posisi kita di tanda panah itu guys. Dari SD Getas 01 jaraknya masih sekitar 8,1 kilo lagi ke tanjakan Kerakalan. Turn left on Bawang Raya. Gua pikir bakal ketemu hutan terus ke atas. Ternyata kita masih di Kecamatan Bawang. Ini jalan raya kecamatannya. Oke, oke. Tuh, ada SPBU lagi di sebelah kiri. Oke, kita belok kanan. Nah, kita masuk desa Deles. Turn right on Jalan Raya Bawang Bacur. Kemudian belok kanan. Lanjut di sini kita belok kiri, nanjak terus ke atas. Ini benar-benar desa di lereng gunung, guys. Sekitar 3,3 km lagi kita masuk tanjakan Kerakalan. Ini tanjakan udah nggak berhenti-berhenti nih, guys. Lanjut terus. Di sebelah kanan ini semacam rest area buat istirahat sambil ngedinginin mesin biar nggak overheat sebelum lanjut. Sepi ya. Kalau malam lewat sini mantap kali ya. Enaknya kalau sebelum musim liburan gini jalan kayak milik sendiri. Tapi
Tapi kalau mobil rusak di jalan, bakalan susah ini. Wih, mantap banget pemandangannya. Kayak di Eropa nggak sih? Suasana begini, kedemenan orang kota ini. Gas. Wow, ini tanjakan tikungan udah mulai makin terjal nih. Wah, ini rest area lagi nih, warung buat istirahat sambil ngademin mesin. Kosong gini gas. Gas. Oh, itu kayaknya pos terakhir deh sebelum tanjakan Kerakalan. Yang beberapa mobil ada yang mogok di sini, tapi ada juga yang di atas sana. Ini sepertinya kita dikejar oleh 2 orang dari pos jaga tadi pakai motor. Gua ada agak curiga sih sejak pas kita lewat pos tadi, ada yang kayak manggil-manggil gitu. Udah sampai Kelakaran kita, Dik. Itu dia mau Kelakaran apa tuh? Ya itu tadi, itu tadi. Oh, sampai udah. Dulu. Sepakat sempit tanjakannya. Berapa? Kata 2 aja buat akibat papasan. Soalnya kan kalau papasan agak susah. Hah? Pasti jual kita adakan. Jalannya baru juga sempit jalannya. Oh, jadi gue sih Udah kita tak mati jalan buat akibat papasan. Jadi mereka nawarin mandu sampai atas karena jalanan sempit buat papasan. Kita agak bingung sih, gue lihat hanya ada mobil kita doang yang searah. Di YouTube gue lihat memang ada kayak tanjakan sempit gitu. Cuman sekarang kan sepi ya, jadi gue merasa nggak ada yang mandu nggak apa-apa sih. Gue akan sabar menunggu gantian. Tapi ya udahlah, gue ikuti aja. Toh ini udah jam 5 sore, kelamaan di sini bahaya kalau kabut turun, apalagi lagi musim hujan. Gak ada penerangan jalan, ngandelin lampu mobil doang bakalan susah ini. Di sini jalanannya makin rusak. Kalau mobil dari arah depan ada yang papasan, tapi sejauh ini nggak ada mobil yang searah. Kelihatannya kita salah timing lewat di jalur ini. Dari keluar tol tadi gue udah merasa sih ini kesorean. kenapa kena itu. Depan kiri. Terus. Ada yang pakai sepeda dari arah depan. Kalau dia dari Dieng, mantep tuh turunan terjalnya. Tapi pas perginya, nanjak gak karuan. Nah, di depan ini nih, tanjakan Kerakalan yang curam itu. Di sini jalannya rada sempit, jadi disarankan bergantian karena tanjakan curam. Papasan di tengah tanjakan itu yang bikin banyak mobil nggak kuat karena kehilangan momentum saat ngegas lagi setelah ngurangin kecepatan. Sedangkan nggak papasan aja atau satu arah bergantian banyak juga yang nggak kuat. Ini kita disuruh mepet pinggir nih supaya muat papasan. Wah, sinyalnya hilang. Sinyal GPS dari operator seluler hilang guys. Dari bunyi sensor mobil sih memang rapet banget kelihatannya. Oh, ada mobil di depan tuh di tanjakan lagi mundur.
Gak kuat kali ya. Sinyal hilang. Jadi mungkin mau nyoba gas lagi dari bawah kali. Pas giliran kita papasan nyangkut. Iya dah, paksain mepet lagi deh ke kiri. Lagi dikit. Spionnya enggak? Spionnya pelan enggak? Yang tadi ini sini. Gimana? Yang kan apa? Kanan lagi. Oke, sekarang giliran kita. Ini dia ada kerakalan guys. Tanjakannya lumayan curam, terus tikungan. Dan banyak aspal rusaknya. Aspal rusak ini yang merusak momentum, karena kita cenderung lepas gas supaya nggak menghajar lubang. Nah, tikungan tajam banget guys. Suara tarikan napasnya tank 300 keluarin torsi. Lihat tuh sebelah kiri, kabut apa awan ya? Awan kayaknya. Ya, disuruh berhenti lagi. Gak tahu kenapa nih. Ada tanjakan terjal lagi, guys. Oke, gas. Ini tanjakan panjang dan terjal juga ini kelihatannya. Wah, jalannya rusak sebelum tikungan tanjakan. Waduh, aspalnya rusak parah ini. Tikungannya curam banget. Pemandangan kayak karpet awan di belakang. Ini lagi nih guys. Syukur ada spion jalan sih. Lumayan ngebantu buat ngelihat lawan di depan. Waduh, jalannya parah. Tapi pemandangan sebelah kiri cakep bener. Ini kalau sedan lewat sini, kesian banget ini. Lihat tuh guys, negeri di atas awan. 1.3 kilometers. You arrive at Puncak Kalkayan. Kelihatannya habis sudah rangkaian tanjakan kerakalan. Kalau ini jalan betonnya lumayan rata sih, aman.
abang guide-nya berhenti. Ya udah kita berhenti juga. Ya karena sudah dipandu, tentunya gua mesti kasih sedikit rasa terima kasih. Inikah yang namanya tol Kayangan? Wih, keren banget. Benar-benar kayak jalan tol di atas bukit dan dikelilingi awan, guys. Mantap, mantap, mantap. Kiri kanan. Dari situ di belakang. Ini ya. You arrived at your destination. Oke guys, kita sampai di puncak tol Kayangan. Jalan tol paling menanjak yang gue cobain. Jadi ini semacam rest area di puncak bukit. Dan kita bisa lihat pemandangan lembah. Summary trip ini guys, tanjakan Kerakalan cukup menantang. Banyak jalan rusak, tanjakan curam, dan sempit untuk papasan. Saran gue guys, kalau baru pertama kali lewat sini, sebisa mungkin lewat lokasi ini dari pagi sampai siang aja. Untuk antisipasi, misal kendaraan mogok, overheat, ban bocor, dan lain-lain. Sehingga masih ada waktu buat nelpon bengkel atau derek mobil atau ganti ban. Nah, kita nggak bisa lama-lama di sini guys, takut kejebak kabut di jalan. Lokasi hotel masih jauh soalnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.